Halo guys, selamat pagi. Sekarang tanggal 29 Maret ya, 2026. Kita sudah seminggu nih berada di China. Yang pertama kita pergi ke Shanghai. Lalu sekarang ini ada di Chengdu. Nah, kita sudah mau berangkat pagi nih guys. Rencana kita mau ke stasiun kereta. Karena kita mau pindah lagi dari Chengdu ini menuju ke Chongqing guys ya. Kota di mana itu kotanya nggak jelas, bertingkat-tingkat. Penasaran kalau yang pada udah pernah pergi ke Chongqing tuh kelihatannya seru ya guys. Tapi Chengdu ini juga kota yang enak banget, nggak terlalu sibuk gitu ya. Kotanya nyaman, ada panda di mana-mana, termasuk nah itu loh guys. Ternyata itu ada mobil Cherry Q, ya. Baru lihat nih secara langsung di Cina. Ada boneka pandanya di kaca belakang. Itu gimana bawa mobilnya ya guys ya? Ketutup boneka kan di belakang, ada aja nih memang. Ya seperti ini jalanan di China. Walaupun di kota Chengdu banyak banget kendaraannya guys. Tetap banyak. Mobilnya ini kebanyakan bisa dibilang 90% mobil listrik semua guys. Atau 85% ya. Nah kita sudah sampai nih di stasiun kereta. Kita naik semacam kayak Shinkansen, kereta cepat ini ya guys ya. Dari Chengdu ke Chongqing ini gak terlalu lama, jaraknya itu kurang lebih sekitar 300 km ya. Jadi kalau kita naik kereta cepat itu hanya butuh waktu sekitar 2 jam aja ya guys, udah sampai. Jadi untuk hemat waktu juga, dan kita juga mau explore buat anak-anak kita ini untuk naik kereta ya. Jadi ini sepertinya mirip kayak di Wush gitu ya, kayak di Jakarta. Tempatnya seperti ini ya, lumayan bagus ini tempatnya. Yang pasti bersih ya guys, dan mereka sangat teratur dan juga on time. Karena kalau nggak on time kita bakal ditinggal guys. Mereka nggak ada warning, langsung deh cus berangkat. Oke, selama perjalanan kita lihat pemandangan di sekitaran ini ya, China ini ya. Jadi China ini memang sangat maju sekali dengan berkembang pesat, banyak gedung-gedung tinggi ya, dan mereka berkembangnya pokoknya amazed banget ya. Padahal dulu ya waktu saya masih kecil, kalau ke China itu masih kampung banget guys, begitu jorok. Sekarang ini jauh lebih bagus guys, mereka lebih modern. Segala jenis pembayaran kayak kita mau makan, beli makanan ya, atau beli sesuatu jarang banget pakai cash. Jadi mereka sudah cashless, pakai Alipay. Sama sih sepertinya di Indonesia juga udah kebanyakan pakai kris kan. Ya mostly kedepannya mungkin uang tunai itu akan jauh berkurang. Mungkin kedepannya lagi bisa nggak ada kali ya, jangan-jangan ya, uang bentuk fisik itu ya guys. Karena memang lebih praktis. Ya ini udah sebentar lagi kita sudah mau sampai. Jadi di kereta ini makan boleh aja sih, nyemil boleh aja, asal jangan kotor ya gitu ya. Dan kalau sudah sampai nih kita harus cepet-cepet turun sih guys, harus cepet-cepet turun karena mereka akan berangkat lagi gitu loh ya. Kalau sampai nggak cepet-cepet turun, nggak siap-siap gitu ya, ditinggal juga guys, kita bisa kelewatan gitu. Nah ini kita udah sampai nih di stasiunnya di Chongqing. Bagus banget stasiunnya guys ya. Nah, di Chongqing ini kita dijemput guys sama teman. Jadi ada teman kami ya. Teman kami ini ada hubungan bisnis dengan pengusaha di Chongqing ini ya guys. Jadi mereka mau jemput kita dan mau kasih coba makan makanan Chongqing guys, yang dimana terkenal pedas itu guys. Jadi lumayan nih, kita nggak pakai TD di sini. Kita dijemput 2 mobil guys, lumayan ya. Nah sekarang kita sudah di dalam mobil, sekarang mau menuju ke restorannya nih guys. Saya baru pertama kali, kami sekeluarga ke Chongqing, dan kotanya juga rata-rata kota di China ini bersih sekali guys. Dan mereka tertib juga, ini kelihatan
jalanannya ya rapih sekali, dan mereka benar-benar rawat jalanannya ini guys, sangat bersih sekali. Untuk bawa mobilnya juga selama ini kita melihat nggak ada yang bawa mobilnya tuh motong-motong, tuh jarang banget guys ya. Mereka lebih tertib, lebih lancar jalannya seperti ini guys. Kita sudah sampai di restorannya guys ya. Di atas itu ada apartemen. Ya kita masuk, sudah siap-siap makan pedas ala Chongqing, original makanan dari Chongqing ini guys. Jadi ini dia konsepnya kayak all you can eat. Jadi ada side dish yang kita bisa ambil, ini ya maksudnya bisa kita ambil sepuasnya gitu ya. Ya di sini nih side dish-nya ada bumbunya segala macam. Ya. Terus di sini ada jeruk, ada buah-buahan, ada snack, bisa kita ambil sepuasnya guys. Ya. Jadi seperti ini, kita lagi di tempat VIP ya. Ini sudah persiapkan, tentunya dagingnya ini kebanyakan pork. Jadi daging pork dan kuahnya ini pedas sekali guys. Wah, kayaknya kita cuman nggak bakal minum kuahnya lah gitu ya, cuma direbus-rebus aja. Ada bumbu-bumbunya nih seperti ini, kita bisa racik buat bumbu dagingnya ya guys. Ya mirip-mirip kayak di Indonesia, mungkin apa yang namanya Haidilau ya, seperti itu. Ada minyak wijen, ada sisem segala macam ya. Ada sambalnya juga udah pedas, masih dikasih sambal lagi. Nah ini mereka kasih tahu cara racik yang benar begini nih, komposisinya. Ya. Dan ini kita sudah balik ke restorannya, udah ke ruangan VIP. Di sini kita dijamu all you can eat guys, benar-benar. Mau pesan apa, silakan pesan, kurang bisa nambah lagi. Nah, setelah makan kita jalan-jalan sedikit dulu ya di suasana kota Chongqing. Nah, tepatnya ini kita nginep di Hotel Mercure Chongqing. Ya kalian bisa Google Mercure hotelnya ini, benar-benar di pusat kota. Di depannya itu banyak yang jual kuliner sampai tengah malam. Sekitar jam 10, jam 11 masih lumayan rame lah di Hotel Mercure ini guys ya. Jadi kita nginep di Mercure, harganya juga nggak terlalu mahal. Dan Mercure sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Hotelnya ini bagus sekali, kamar mandinya luas. Ya tuh, bagus banget kamar mandinya. Dan di sini kamar tidurnya luas sekali guys. Wah, kamarnya lebih gede Ya, lagi. ada 2 bed, ada satu lagi buat ruang tamu. Kita bisa gelar koper di sini. Wow, ini recommended banget kalau kalian nginep di Chongqing ya, di Hotel Mercure aja nih guys. Pemandangannya seperti biasa lah ya, paling gedung-gedung aja gini. But oke lah. Loh, saya nggak tahu kenapa selalu dapat view kurang bagus kalau di hotel. Ya nasib lah ya. Oke, kita langsung berangkat nih melihat kereta api yang masuk ke dalam apartemen. Ini adalah yang di tempat di Chongqing yang paling banyak diburu, yaitu tepatnya di stasiun Liziba guys. Ini ramai banget. Untuk foto, video kayaknya berat banget guys ya. Jadi kita di sini tunggu kereta lewat, kita masuk ke dalam, kita bergaya foto dan juga video. Ya sebenarnya kalau udah sampai sini sih ya biasa aja ya guys ya. Tapi kalau kita belum pernah kesini tuh pasti rasa penasarannya masih ada ya guys. Nanti kita akan masuk ke gedung ini, kita akan naik kereta. Tadi kesini sih naik taksi, naik TD tepatnya. Nanti kita ke atas, masuk lewat baliknya mau naik kereta, mau cobain ya. Naik kereta di stasiun Liziba ini guys ya. Stasiunnya tertib juga sini, bersih. Ya, itu ada petugasnya yang selalu memantau. Dan pada umumnya keretanya sama sih kayak di negara-negara tempat lain gitu. Mereka juga bersih sekali di sini, tertib ya guys. Jadi ya oke lah kita cobain nih kereta di Cina ini ya, biar kita bisa lihat pemandangan di kota Chongqing ini guys. Jadi di Chongqing ini kadang-kadang kita bingung juga, kita berada di landed atau berada di atas, itu sama sekali bikin membingungkan lah.
Kotanya enak juga, ini cuacanya masih adem kalau kalian pergi bulan Maret. Tidak perlu baju yang terlalu tebal sebenarnya, kalau kalian kuat dingin cukup jaket aja ya. Dan untuk makanan di China ini terbilang masih murah dibandingkan di Tokyo, apalagi di Hong Kong ya. Hong Kong tuh mahal banget guys. Kita sebenarnya pengen banget ke Hong Kong, cuman karena mahal jadi males, mendingan ke China aja. Nah kita ini udah sampai di suatu tempat yang dimana di The Original of Shibati ini guys. Jadi di sini ya jalan-jalannya seperti ini, naik turun tangga gitu ya. Lumayan banyak naik turun tangganya di sini. Dan kita ini jalan ini sebenarnya ini di permukaan tinggi guys. Kalau kalian lihat nih, nah, ini bukan di lantai 1, melainkan di tempat yang tinggi. Kita bisa lihat nih di sisi sebelah kanan tuh, kita di tempat pegunungan ya. Tuh, tempat pegunungan di mana di bawahnya ini banyak kota-kota tuh. Ini jauh banget ke bawah nih guys. Tuh. Jadi kita bisa turun ke bawah. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, ini ada jalanan sangat padat dan banyak gedung di sini guys. Jadi kesannya tuh seakan-akan bukan di tempat yang tinggi. Sekarang kita mau turun ke bawah, mau cari sesuatu ya, mau cari cemilan, mau makan juga nih, karena udah menjelang malam, udah sore ini menjelang malam. Kita mau cari makanan di sini guys. Ini kita mau masuk ke dalam nih guys. Ada satu toko isinya berbau jeruk semua ya. Kita mau masuk. Dari es krim, permen, kue, semua berbau jeruk nih. Nah ini kue jeruk, ada tester tuh. Pokoknya mereka selalu menyediakan tester. Jadi kalau nggak mau beli, cuma tester aja kenyang. Ada boneka-bonekanya, semua berbau jeruk. Sampai ini tokonya ya, baunya bau jeruk guys. Kayaknya mereka kasih parfum jeruk. Ya, satu toko nih isinya jeruk semua. Ya unik juga sih. Tapi ya skip lah, kita nggak bakal beli lah. Tuh lucu sih, lucu-lucu ya. Ya tuh ada boneka gantungan kunci yang biasa dicantolin di tas-tas ya. Ada parfumnya nih, parfum ruangan, parfum mobil, jeruk juga. Ya menarik sih. Nah ini akhirnya es krim jeruk. Mau cobain ya. Es krim jeruk rasanya seperti apa nih. Kita tes. Habis ini kita jalan lagi ya. Jadi kita ini ada di Shibati Road. Artinya 18 ya. Ini adalah kota tertua di Chongqing. Jadi dulu ini adalah kota. Tempat orang tinggal, ada pasar, segala macam kegiatannya itu ada di kota ini guys, di tempat ini. Jadi rekomen banget tempat ini karena ini bagus banget buat kalian foto-foto di sini. Terus kalian mau cari makanan juga bisa di sini, mau cari oleh-oleh juga bisa di sini. Dan ini memang bagus sekali ya tempatnya. Ya walaupun rada capek sih kita naik turun tangga ya guys, karena jalannya ini ada yang naik, ada yang turun. Tapi worth it banget kalau kita ke Chongqing harus ke Shibati Road ini guys ya.
Capek juga ya. Kita istirahat dulu di sini, duduk-duduk dulu, lihat ada ini diceritain nih kayaknya. Tempat bersejarahnya di jalan ini ya guys. Nah, lucu banget ini, ada gambar bebek-bebek muter-muter. Ya anak-anak pada capek istirahat dulu ya, sama kita mau cari snack. Ini ada ice cream. Kita mau coba nih es krim Chongqing. Gelasnya nih kita beli karena gelas kaleng ada tulisan Chongqing buat kenang-kenangan yang kita bisa bawa pulang ya guys. Jadi kita beli nih, ada pandanya. Masih panda ya. Nah ini harganya 28 yuan. Ya. 28 yuan, sekitar 50-60 ribu lah kurang lebih ya. Tuh ada tulisannya Chongqing. Buat kenang-kenangan guys. Bayarnya pastinya pakai Alipay. Ya kita udah malam ini, kita mau cari makan malam dulu nih guys. Kayaknya menemukan satu restoran yang kids friendly, yang ada makanan gak pedasnya guys. Kalau kalian lihat di sini harganya, gak terlalu mahal guys. Nasi ini 25 yuan, 22 yuan. Daging ini 12 yuan. Masih terjangkau lah harganya, mirip-mirip seperti di Indonesia lah ya. Masih worth it. Dan biasanya mereka porsinya juga besar, bisa sharing guys. Jadi kita makan di sini aja ya. Oke, tempatnya juga nyaman nih guys, nggak terlalu rame. Nah ini, wah, pangsit, ya, pangsit, mantep nih, enak sepertinya. Terus yang nggak kalah penting ya apa sih selain nasi goreng? Nah, nasi gorengnya juga lumayan enak. Ini pakai dagingnya, daging sapi guys. Ini gorengan, isi daging juga. Ya, anak-anak sukanya kan yang kering-kering ya. Terus kita pesan sate juga ini. Ini ada sate ayam ya, 2 potong, lumayan enak nih guys. Habis ini kita mau langsung pulang karena udah capek guys. Dan ini perjalanan kami pulang, biasanya kami malas naik Didi. Jadi ya kita jalan kaki aja. Untuk menurunin makanan yang tadi kita makan ya, karena kita tadi makan banyak. Ya jalan kaki sampai ke hotel sambil lihat kanan kiri, siapa tahu ada yang bisa dibelanjain ya kan. Ini lampu merahnya banyak banget guys, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampu merah tuh ya. Kita udah jalan lagi, ini rame guys. Jadi di sekitaran hotel ini, hotel kita di depan sana sebelah kiri, di kanan kirinya ini ada yang jual makanan banyak banget seperti ini guys. Tuh, banyak banget ya. Jadi kita bisa cari cemilan juga di sini. Inilah ya. Jalan-jalan di sini nih enak banget. Makanya kalau cari hotel tuh yang gampang diakses. Selain itu juga plus minus ya guys. Kalau saya lebih suka kalau di luar itu banyak makanan lah. Jadi kalau tengah malam kita lapar, kita masih bisa keluar tanpa perlu naik Didi segala macamnya sih. Wow, ini ramai begini tapi kalian lihat ya jalanannya bersih banget. Ya nggak ada sampah. Ya, mereka lumayan peduli ya dengan lingkungan kotanya mereka sendiri ini guys. Dan yang pasti kriminal sih overall nggak ada lah ya. Bisa dibilang minim sekali. Mungkin hukumannya berat kali di sini. Lihat tuh ramai banget jam segini loh. Ini padahal udah jam 9:30 malam guys. Ya, kita aja udah lelah nih. Mereka masih makan-makan, foto-foto tuh. 9:30 malam loh masih seperti ini. Kotanya bener-bener hidup ya guys. Dan ini makanannya enak banget nih. Pengen nyoba lagi sih, makan lagi, nyemil lagi ya. Cuman udah malam guys. Waktunya kita tidur. Oke, inilah perjalanan panjang kita menuju ke hotel. Seru ya, mantap. Dan kita di kota Chongqing ini gak lama-lama guys, kurang lebih hanya 2 hari aja. Ya, katanya juga kotanya juga nggak terlalu banyak aktivitas membosankan ya. Jadi paling lama ya 2-3 hari di sini udah cukup guys. Habis itu kita terakhir ke kota Guangzhou karena kita mau belanja di sana guys ya. Jadi akan lebih lama di kota Guangzhou guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini di Chongqing. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih yang kalian sudah menonton video kami ini.
perjalanan selama di Cina ini guys. Bye bye.